Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah operasional ingin memaparkan hasil tugas yang telah kami lakukan dengan judul Strategi Pengembangan UMKM terhadap Usaha Ayam Penyet Pak E. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama, Dede Sonia Permatasari, yang kedua, Sofi Rahmawati, yang ketiga, Sarah Wahyuni, yang keempat, Muhammad Iqbal Saputra, dan yang terakhir, Muhammad Zulfikar, saya sendiri sebagai moderator. Baiklah, kita masuk ke bagian pemaparan yang pertama. Latar belakang usaha. Ayam Penyet Pak E adalah UMKM kuliner yang berdiri sejak 2013 oleh Bapak Suryanto. Usaha ini menawarkan ayam penyet dengan sambal khas sebagai menu utama. UMKM Ayam Penyet Pak E merupakan salah satu contoh nyata dari perilaku usaha kuliner yang mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang ketat. Sebelum pandemi COVID-19, usaha ini memiliki pendapatan bersih 500 hingga 700 per hari. Namun, setelah pandemi melanda, terjadi penurunan drastis dalam jumlah pengunjung dan pendapatan, hingga hanya menyisakan sekitar Rp200.000 per hari setelah dikurangi biaya operasional dan gaji karyawan. Hal ini menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi kelangsungan usaha UMKM secara signifikan. Kemudian kita masuk ke bagian tujuan proyek. Yang pertama, mengidentifikasi UMKM. Yang kedua, mendorong efisiensi dan keberlanjutan operasional. Yang ketiga, memberikan strategi nyata dalam pengelolaan usaha. Yang keempat, meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap praktik manajemen operasional. Selanjutnya, kita masuk ke bagian profit dan perkembangan usaha. Usaha Ayam Penyet Pak E didirikan oleh Bapak Suryanto pada tahun 2013. Sejak saat itu, usaha ini telah berkembang dan menjadi salah satu tempat makan yang cukup dikenal di daerahnya karena rasa khas sambal dan kualitas pelayanan yang ramah. Seiring berjalannya waktu, usaha Ayam Penyet Pak E mengalami berbagai perubahan. Sebelum pandemi COVID-19, pendapatan bersih yang diperoleh Bapak Suryanto bisa mencapai antara Rp500.000 hingga Rp700.000 per hari setelah dipotong biaya karyawan dan pengeluaran lainnya. Namun, situasi ini berubah drastis ketika pandemi melanda. Banyak usaha yang terpaksa tutup dan pelanggan pun berkurang. Meskipun demikian, Bapak Suryanto tetap berusaha untuk bertahan dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Seiring waktu, Ayam Penyet Pak E memanfaatkan media sosial dan bergabung dengan layanan pesan antar seperti GoFood dan ShopeeFood. Strategi ini terbukti efektif dalam memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Baiklah, materi pemaparan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan membahas definisi usaha. Usaha adalah istilah yang luas yang mengacu pada berbagai aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam konteks bisnis, usaha disebutkan sebagai kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa guna memenuhi kebutuhan pasar dan mencapai keuntungan. Definisi usaha dapat dilihat dari konteks sebagai berikut. Yang pertama, pengertian umum. Usaha secara umum merujuk pada setiap kegiatan yang melibatkan kerja keras, upaya, atau tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, dalam konteks bisnis. Usaha dalam bisnis berarti suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau laba melalui penjualan produk atau jasa. Usaha dapat dibedakan oleh berbagai jenis usaha seperti usaha kecil menengah atau yang disingkat UMKM, usaha besar, usaha mikro, usaha rumahan, dan usaha waralaba. Tujuan utama usaha adalah mendapat keuntungan atau laba, namun tujuan lainnya bisa termasuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, atau memberikan layanan yang baik kepada pelanggan. Pentingnya usaha untuk memainkan peran penting dalam perekonomian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Struktur organisasi usaha. Struktur organisasi terdiri dari divisi kerja, yaitu menentukan tanggung jawab dan analisis pekerjaan yang penting untuk meningkatkan kualitas pekerja dan kinerja keseluruhan perusahaan. Yang kedua, jalur komunikasi yang
menggambarkan aliran komunikasi formal yang dapat berupa konfigurasi point to point atau menghubungkan dua perangkat atau multi point, seperti dalam komunikasi paralel antara komputer. Yang ketiga, rantai komando menunjukkan garis wewenang dari puncak organisasi ke bawah, menjelaskan bahwa siapa yang melapor kepada siapa, serta tingkat konsentrasi pengambilan keputusan dalam organisasi. Keempat, full range mengacu pada jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efektif oleh manajer, penting untuk pembagian kerja, koordinasi, dan kepemimpinan. Kelima, formalisasi menunjukkan sejauh mana pekerjaan distandarisasi dan perilaku karyawan diatur oleh aturan. Tingkat formalitas yang tinggi membatasi fleksibilitas, sementara formalitas rendah memberikan kebebasan lebih bagi karyawan dalam melaksanakan tugas mereka. Baik, selanjutnya mengenai tujuan struktur organisasi yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pembagian tugas dan tanggung jawab. Struktur organisasi membantu dalam mendefinisikan tugas dan tanggung jawab setiap individu atau unit dalam organisasi, sehingga minimalkan tumpang tindih dan kebingungan. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi. Dengan adanya struktur yang jelas, komunikasi antar bagian dalam organisasi menjadi lebih efisien sehingga memudahkan koordinasi dalam mencapai tujuan bersama. 3. Pengambilan keputusan yang efektif. Struktur organisasi yang baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, karena setiap individu tahu kepada siapa mereka harus melapor dan dari siapa mereka harus meminta persetujuan. Yang keempat, pengembangan karir. Struktur organisasi memberikan jalur karir yang jelas bagi karyawan sehingga mereka dapat melihat peluang untuk mengembangkan promosi dalam organisasi. 5. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik, organisasi dapat beroperasi dengan lebih efisien yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, manfaat struktur organisasi. 1. Memperjelas hierarki. Struktur organisasi membantu dan memperjelas hierarki dan hubungan antar posisi, sehingga setiap anggota organisasi memahami posisi mereka dan orang-orang yang berada di atas dan di bawah mereka. 2. Meningkatkan motivasi karyawan. Dengan adanya struktur yang jelas, karyawan merasa lebih terarah dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi, karena mereka memahami peran mereka dalam keseluruhan proses. Yang ketiga, memfasilitasi perubahan. Struktur organisasi yang fleksibel dapat memudahkan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan, bisnis, serta perubahan pasar atau teknologi. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap individu dapat lebih mudah diukur kinerjanya, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam organisasi. Yang kelima, mendukung strategi bisnis. Struktur organisasi yang baik dapat mendukung strategi bisnis yang lebih besar, membantu organisasi untuk mencapai visi misi mereka dengan lebih efektif. Contoh struktur rumah makan Pak E. Yang pertama, ada pemilik. Pemilik mengatur seluruh kegiatan usaha. Yang kedua, ada kepala dapur yang bertanggung jawab atas makanan dan staf dapur. Yang ketiga, ada koki dan staf dapur yang bertugas memasak dan menyiapkan makanan. Yang keempat, ada pelayan dan kasir yang melayani pelanggan dan mencatat transaksi. Dan yang kelima, ada staf kebersihan, yaitu menjaga kebersihan warung. Perkembangan usaha. Menyadari pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi, Ayam Penyet Pak E akhirnya mulai bekerja sama dengan berbagai platform pemesanan makanan online seperti GrabFood, dan ShopeeFood. Dengan hadirnya layanan ini, pelanggan dapat dengan mudah memesan makanan tanpa harus datang langsung ke lokasi. Selain itu, Ayam Penyet Pak E juga memulai menerima pesanan catering untuk berbagai acara seperti ulang tahun, acara kantor, dan berbagai kegiatan lainnya. Langkah ini menjadi strategi yang efektif untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing dalam industri kuliner. Seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya layanan pemesanan makanan secara online, usaha ini sempat mengalami tantangan dalam persaingan. Banyak pelanggan yang mulai beralih ke tempat makanan yang telah
terintegrasi dengan layanan pemasaran online, sehingga ayam penyet Pak E sempat mengalami kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Proses operasional dan inovasi. Setiap hari bahan baku segar dibeli langsung dari pasar lokal. Ayam dimarinasi minimal 2 jam agar bumbu meresap. Produksi mencapai 50-150 porsi tergantung hari. Penyajian dilakukan dengan rapi, sambal disesuaikan tingkat kepedasan sesuai permintaan pelanggan. Inovasi juga dilakukan dengan menawarkan berbagai tingkat sambal dan tambahan menu seperti tahu, tempe, dan lalapan. Sistem dan prosedur operasional objek. Yang pertama ada proses operasi produk yang meliputi persiapan bahan baku, proses memasak, dan penyajian. Yang kedua, kebijakan pemenuhan bahan baku yang meliputi pemasok, penyimpanan, dan pengendalian persediaan. Yang ketiga, ada kapasitas produk yang meliputi jam operasional, jumlah produksi, dan tenaga kerja. Dan yang terakhir, saluran distribusi yang meliputi penjualan langsung, pesanan take away, dan layanan online. Hasil dan evaluasi. Setelah menggunakan aplikasi buku waru, pencatatan keuangan jadi lebih terstruktur. Hal ini memudahkan pemilik memantau pemasukan, pengeluaran, dan laba. Pendapatan meningkat secara bertahap karena strategi digitalisasi dan pelayanan efisien. Capaian hasil. Dengan penerapan sistem pencatatan digital, UMKM ayam penyet Pak E mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang sebelumnya tidak terorganisir dengan baik. Studi kasus pada usaha ayam penyet Pak E menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dan pemanfaatan teknologi digital, misalnya kerjasama dengan platform pesan antar seperti GoFood, GrabFood, berdampak signifikan terhadap peningkatan penjualan dan laba bersih usaha. Laba bersih meningkat secara bertahap dari bulan ke bulan, bahkan mengalami lonjakan setelah bergabung dengan platform digital. Peningkatan laba bersih ini menunjukkan keberhasilan strategi operasional, termasuk pengelolaan bahan baku, proses produksi, dan saluran distribusi yang efektif. Kesimpulan, ayam penyet Pak E mampu bertahan dan berkembang dengan menjaga kualitas rasa, sambal khas, dan pelayanan konsisten. Manajemen yang baik serta adaptasi terhadap teknologi memberikan keunggulan kompetitif. Saran 1. Jaga konsistensi rasa dan kualitas bahan baku. 2. Dokumentasikan resep dan SOP dapur. 3. Perkuat kerjasama dengan pemasok tetap. 4. Lakukan uji rasa rutin dan pelatihan staf.